Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Arya Pradipa dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang sel hewan dan struktur serta fungsinya. Sel hewan yaitu nama umum adalah sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Berbeda dari sel eukariotik lainnya seperti sel tumbuhan karena mereka tidak mempunyai dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka mempunyai vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang membran sel. Membran sel yaitu bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya adalah untuk melindungi sel penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus serta retikulum endoplasma kasar. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri, sintesa protein itu pada retikulum endoplasma yang kasar, dan mensintesis lipid dalam sel itu untuk retikulum endoplasma yang halus. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya terkecuali nukleus atau inti sel dan organel, serta sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Fungsi sitoplasma yaitu adalah sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria yaitu organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Fungsi mitokondria adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan yang kedua adalah fungsinya respirasi seluler. Yang kelima adalah lisosom. Lisosom yaitu organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Fungsi lisosom adalah pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, dan mengontrol pencernaan intraseluler. Yang keenam, mikrofilamen, yaitu organel sel, protein aktin dan miosin. Fungsinya adalah berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Yang ketujuh adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariotik dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nm dan diameter luar 25 nm. Fungsinya adalah melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Yang kedelapan adalah ribosom. Ribosom yaitu organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Fungsi ribosom adalah tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang kesembilan adalah badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi adalah membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Yang ke-10 adalah nukleus atau inti sel. Nukleus yaitu inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel baik itu metabolisme maupun pembelahan sel. Fungsi nukleus adalah tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel.
Yang ke-11 adalah membran inti. Membran inti yaitu elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel yang memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsi membran inti adalah pelindung inti sel atau nukleus dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Yang ke-12 adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel dan kemudian mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Fungsi sitoskeleton yang pertama adalah dapat memberikan kekuatan mekanik pada sel, yang kedua berfungsi sebagai kerangka sel, dan yang ketiga dapat membantu di dalam gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel yang lain. Ya, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.